Es puter atau es dung-dung ternyata memiliki sejarah menarik. Es yang mirip es krim atau bahkan sering disebut es krim Jawa ini ternyata hasil kecerdasan lokal yang luar biasa dalam merespons dan menyaingi gaya hidup penjajah Belanda. Berikut secuil kisah es puter yang melegenda dan menjadi minuman favorit masa lalu. Puter atau es dung-dung memang mirip dengan es krim, namun sebenarnya keduanya hanya serupa tapi tak sama. Es krim menggunakan bahan baku susu dan telur serta dibuat menggunakan freezer. Sedangkan es puter atau es dung-dung menggunakan bahan baku santan, kelapa, dan aneka buah. Cara membuat es puter juga berbeda, yakni santan dan bahan lain ditaruh di tabung, kemudian diputar-putar di atas es yang dicampur garam hingga akan memunculkan kristal. Untuk mendapatkan kristal secara menyeluruh, dibutuhkan pemutaran dengan tangan minimal 2 jam sampai 5 jam. Bentuk es puter atau es dung-dung juga berbeda dari es krim. Es puter memiliki tekstur lebih kasar, sedangkan es krim sangat lembut. Sebab itu, dari bahan dan cara pembuatannya, sebenarnya es puter atau es dung-dung tidak masuk dalam kategori es krim. Meski begitu, hadirnya es puter atau es dung-dung di Jawa terinspirasi oleh es krim. Sekitar tahun 1930-an ke atas, orang-orang Belanda mulai banyak yang mengonsumsi es krim. Pribumi yang menginginkan es krim tak bisa menjangkau karena harganya sangat mahal. Lalu mulai muncul ide untuk membuat es krim dengan caranya sendiri. Bahan baku susu diganti dengan santan kelapa. Agar ada rasa, maka santan biasanya dicampur irisan buah nangka atau buah lain, kemudian dilakukan pemutaran di atas es bercampur garam. Maka lahirlah kuliner khas Nusantara berupa es dung-dung atau es puter. Masyarakat semakin menggemari es ini. Puncak kejayaan es puter dan es dung-dung terjadi pada era 1970-an sampai 1980-an. Es puter dan es dung-dung sebenarnya sama, cuma beda ciri khas dan cara penyajiannya saja. Es puter biasanya dijual menggunakan gerobak, lalu ada bambu atau kayu melengkung untuk tempat gelas-gelas khas. Es puter disajikan dengan gelas dan seringkali ditambah tape ketan sehingga semakin sensasional. Untuk mengundang pembeli, penjual biasanya menggunakan kelinting atau lonceng. Sedangkan es dung-dung juga dijual dengan gerobak kecil. Hanya saja penyajiannya berbeda. Es dung-dung biasanya dijual di atas kon dari terigu sehingga menyerupai es krim orang-orang Belanda atau orang-orang kaya. Untuk mengundang pembeli, penjual menggunakan kenong seperti gamelan Jawa sehingga jika dipukul berbunyi dung dung dung. Itu sebabnya penjual es puter jenis ini sering disebut es dung-dung. Upaya pribumi menyaingi gaya hidup orang Belanda dengan caranya sendiri ini merupakan kecerdasan lokal yang luar biasa. Dengan cara dan eksperimennya sendiri, masyarakat Jawa bisa membuat es seperti es krim yang memiliki cita rasa luar biasa pula. Ide dan proses brilian ini sempat dikulik dan direview sekelompok mahasiswa Universitas Prasetya Mulia untuk lomba ilmu pengetahuan makanan di Institute of Food Technologies, Chicago, Amerika Serikat. Hasilnya, mereka meraih gelar sebagai runner-up. Es puter atau es dung-dung merupakan karya orisinal Nusantara yang didasari pengetahuan fisika yang baik. Entah karena empiris atau berdasarkan pengetahuan, penggunaan es dan garam untuk membuat es puter dan es dung-dung merupakan langkah brilian, sebab ternyata memang suhu es akan turun atau lebih dingin jika dicampur garam, sehingga mampu membekukan atau menimbulkan kristal es di dalam tabung. Ini sebuah aplikasi yang bermuatan ilmu pengetahuan dan kecerdasan.
Keunikan itulah yang dibawa dan dipamerkan tim Universitas Prasetya Mulia dalam lomba Science and Food di Chicago, Amerika Serikat hingga mendapat gelar runner-up. Kini es puter dan es dungdung semakin langka. Di kota Solo yang merupakan sentra es puter dan es dungdung sejak lama, kini pun juga makin jarang ditemukan. Meski begitu, di Solo masih terdapat setidaknya 4 juragan pembuatan es puter dan es dungdung. Setiap juragan biasanya memiliki 5-10 pedagang. Para pedagang dimodali juragan untuk membuat sendiri es puter dan es dungdung di tempat juragan, kemudian menjualnya secara berkeliling. Salah satu penjual es puter, Pak Dimin, termasuk penjual es puter Kawaan. Pria berumur 65 tahun asal Tasikmadu Karanganyar ini berjualan es puter sejak akhir tahun 1970-an di sekitar kota Solo. Menurutnya, peminat es puter dan es dungdung sudah tak seperti dulu. Selain es krim sudah banyak beredar dan murah, kini sudah banyak jenis dan variasi es yang menyebar di masyarakat. Meski begitu, ia tetap berjualan es puter karena hanya itu yang ia bisa. Dia tak bisa lagi menjelaskan omset rata-rata per hari karena hasilnya sudah tak menentu. Namun, keuntungannya masih cukup untuk menghidupi keluarganya. Pinten tahun Pak? Puluhan tahun lebih Mas. Nah, sejak tahun 70-an ya? Jadi saya Pak Harto niko ngeneke Mersius. Pak sinten jenengan? Pak Dimin. Pak Dimin, dalemnya pundi Pak? Aslinya Tasikmadu Karanganyar. Kampungnya di sini Bangang, Kelurahan Kaling. Tahun 70-an gitu jenengan? Nggih. Nggih, teng mriki tering itu. Saya kuwi nang op. Triling. Sedilo. Secinten itu pinten Pak? Nang saasale kula. Rata-rata? Nggih, nang saasale ngoten mawon mboten dagelan. Ini kumpul dipendet. Regine samenten klopo, gula, sarem. Wonten juragane ta Pak? Nggih. Jenengan mindut juragane. Nggih. Ndamel pripun to niku? Es digrosrok. Es niku nggih segera bani santen riyin. Nggih. Dipun peres. Terus nggih disukani niku gede supaya legine sak. Terus dikai sareng sithik kaya bumbu kelan ngene kok, sampe kadhe mantep. Nggih, terus dikasih gosokan es. Atau disaring teng bawah. Terus esnya teng pundi? Terus sampingnya niku diputer. Oh, sampingnya terus diputer. Nggih. Berapa jam? Kali jam? 2 jam baru jadi es krim. Nggih. Setiap hari ngeten niku. Nggih. Berapa liter Pak jenengan niku? Nan mboten mesti ya, nggih. Ini ada niku rong kobokan. Rong kobokan niku 20 liter nggih. Nggih. 20 liter habis jam mboten mesti ya sak sonten sak nganti wengi Om. Nek kalau habis nggih sak-sale ngoten mawon, sak-sale atane. Nek telas jane nggih jajan ya anu ngoten niku nggih. Nggih nek telas habis niku kira-kira duwite pinten omsete? Mboten saged ngarani. Es puter dan es dungdung sebenarnya produk orisinal Nusantara yang memiliki cita rasa tinggi. Sayang, keberadaannya kian langka. Butuh kreasi baru untuk mempertahankan dan mengangkat derajat es puter dan es dungdung sebelum kekayaan bangsa yang brilian ini sirna atau dilupakan orang.